saudara kira-kira nih, kita harus kontrol penyakit yang punya infectivity tinggi atau pathogenicity tinggi atau virulensi tinggi menurut saudara? Ya. Jadi ini ada tiga ya. Infectivity itu ability to infect. Dari orang yang susceptible, berapa banyak yang terinfeksi? Ulangi ya. Infectivity adalah dari orang yang susceptible, ya. Host yang susceptible, berapa banyak yang terinfeksi kuman ini. Kalau yang kedua, itu namanya pathogenicity, ability to cause disease. Ya. Dari orang yang sudah terinfeksi, ya, berapa banyak yang muncul sign and symptom. Ya. Jadi kalau orang yang nggak muncul sign symptom, itu namanya orang tanpa gejala. Padahal virusnya ada nggak? Ada dalam tubuhnya. Tapi dia nggak muncul sign and symptom. Yang ketiga, itu namanya virulensi. Dari orang yang sudah sakit, berapa banyak yang mati? Itu namanya virulensi. Ability to cause death. Ya. Nah, tentunya setiap penyakit itu punya infectivity yang berbeda-beda, pathogenicity yang berbeda-beda, dan virulensi yang berbeda-beda. Nah, menurut saudara kira-kira nih, kita harus kontrol penyakit yang punya infectivity tinggi atau pathogenicity tinggi atau virulensi tinggi menurut saudara? Infectivity smallpox tinggi atau rendah? Infectivity-nya kayaknya tinggi, Pak. Oke, tahu penyakit smallpox nggak? Atau gini aja deh. Kalau kamu smallpox itu mungkin di zaman sekarang udah nggak ada. Atau TBC, tahu kan TBC? Ya kan? Oke, TBC. TBC kemampuan infeksinya tinggi atau rendah? Infectivity-nya. Tinggi ya? Tinggi, oke. Kemampuan pathogenicity-nya tinggi atau rendah? Tinggi, Pak. Tinggi. TBC itu virulensi tinggi atau rendah? Atau kemampuan jadi fatal case itu tinggi atau rendah? Tuberkulosis. Banyak nggak sih orang mati karena TBC? 100 orang kena TBC, berapa banyak mati? Dari 100 orang yang digigit udah sakit karena rabies, berapa banyak yang mati? Tinggi atau rendah? Rabies, ini kemampuan virulensi. Tinggi ya, Pak. Tinggi ya. Nah, itu. Tahu kan bedanya? Nah, ini lihat ya. Ini kunci jawaban dulu ya. Ini 10 tahun lalu, nggak tahu sekarang mungkin teknologi udah berubah ya. Ya. Infectivity, kemampuan attack rate ya. Ya. Kemampuan, biasa penyakit yang menular lewat ya namanya lewat udara ya atau lewat bersin atau apa ya, itu tinggi ya, smallpox. Makanya saudara lihat kalau orang kena kasus yang kena infeksi, total rumah sakit Sulianti Saroso ya, biasa tuh ada dulu kita pernah ada jokes ya, ada buat diantara para apa pelayanan jemaat atau di pendeta, ada pasien ada jemaat sakit nih, oh di mana? Rumah sakit Silom. Yaudah saya aja berangkat. Ini ada pasien, ada jemaat sakit nih, di mana? Rumah sakit Sulianti Saroso. Ops, jangan saya. Jangan saya jenguk. Karena kenapa? Kemampuan untuk menularkan efektivitas tinggi. Ya. Kalau tuberkulosis rendah. Ya, mungkin saudara kalau mungkin sekarang udah jarang pakai telepon umum ya. Waktu saya masih kecil itu masih kita handphone tuh nggak secanggih sekarang. Ya, waktu saya masih kecil itu masih suka pakai telepon umum. Di telepon umum orang kan bicara kan. Itu air liur keluar semua tuh. Wah, pagi yang lagi curhat atau pagi nangis, cucu. Itu kan ada di gagang telepon kan. Kemudian habis orang pakai lagi. Itu banyak sekali tuh kuman TBC. Tapi orang untuk jadi sakit itu rendah. Ya. Dari 100 orang yang udah nempel sama kuman TBC-nya, dia masuk ke dalam tubuh itu kecil. Permisi, Kontrol Pak. penyakit itu namanya pertama itu yang namanya paling jadi gold standardnya adalah extinction. Penyakit itu bahkan mikroorganismenya sampai dibuat sampai zero. Bahkan termasuk di ruang laboratorium itu nggak boleh disimpan sama sekali. Itu extinction. Karena kenapa? Penyakit itu dianggap sangat membahayakan. Terutama ini penyakit-penyakit yang menular lewat udara, ya, yang sifatnya airborne. Ya, itu sebisa mungkin dibuat sama extinction. Ya. Atau yang kedua tahapannya sampai eradication.
Ini sama diterminasi semua transmisinya, tetapi data sampel itu masih disimpan, biasanya disimpan di WHO atau di CDC. Ya, ini eradikasi. Ini target yang diharapkan ya. Yang kita harapkan dari semua penyakit, khususnya penyakit infeksius ya. Nah, kalau sampai nggak bisa dieradikasi, minimal dieliminasi. Itu memutus rantai penularan yang ada ya. Itu per eliminasi biasa dibagi per segmen ya, segmen geografi tertentu ya. Kalau lihat di Indonesia, mungkin kasus yang TBC, kasus yang TB paru, orang kena TBC masih banyak. Tetapi kalau di negara-negara maju, yang negara yang tingkat sosial ekonomi udah menengah ke atas, itu angka penyakit infeksi karena tuberkulosis itu sangat jarang. Ya. Kalau sampai nggak bisa dieliminasi, ya udahlah kita kontrol lah. Nah ini yang para epidemiologis yang cerita, oke lah, bahkan Singapura itu sudah menyatakan beberapa bulan yang lalu, oke kita akan hidup dengan COVID, biarkan COVID itu ada terus, karena selama pada saat pandemi COVID itu ada banyak terapi yang diberikan kepada masyarakat ya, ada banyak kegiatan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi kegiatan yang diberikan itu belum bisa memang mengeradikasi ya. Ya udah lama kelamaan itu negara habiskan cukup banyak uang yang dihabiskan untuk penanganan COVID-19 ini. Ya bahkan Kosoro tahu itu setelah COVID ini berakhir, itu negara-negara itu banyak sekali berhutang, ya termasuk Indonesia. Kita punya hutang itu lumayan naiknya tajam. Dan saat ini memang besar itu untuk kontrol the disease ya. Karena kita target bisa eliminasi dan sudah lakukan segala cara, akhirnya ya udah kita accept aja. Yang penting bisa terkontrol ya. Jadi jangan heran soalnya nanti di beberapa tahun ini atau di beberapa tahun ke depan kita akan memang betul akan hidup seperti COVID itu ada di antara kita. Ya, bahkan ada beberapa cuma kita udah lebih aware, tahu bagaimana cara untuk penanganannya, dan kalau itu terjadi kita tahu SOP-nya mesti kemana ya. Dan kalau terjadi COVID maupun dengan strain baru, ya udah nggak apa-apa, biarkan itu terjadi karena virus itu akan terus mutasi. Soalnya dengan hari ini ada virus namanya Omicron, besok pasti akan ada baru lagi. Orang sebutnya ada rasa baru lagi ya, rasa baru lagi produksi atau macam-macam beda-beda lagi apalagi ya. Tetapi itu akan ada terus ya. Nah, ini yang berhasil dieradikasi satu penyakit smallpox ya. Ada yang pernah kena tahu penyakit ini? Dulu waktu saya masih kecil ya, umur 5 tahun, itu penyakit ini sangat terkenal dan sangat mengerikan ya. Jadi orang pernah yang zaman mama saya zaman itu mereka tahu betul penyakit ini sangat mematikan ya. Orang kena kasus seperti mukanya seperti ini, bopeng-bopeng semua ya, Pak. Ada lesi baik sekali. Dan ini angka kematiannya angka kematian cukup tinggi dan infeksiusnya sangat-sangat tinggi. Sangat menular ya. Jadi orang kena ini nyebarnya cepat sekali. Dan ini satu penyakit yang berhasil dibasmi daripada dunia ini. Nah, saudara bayangkan nih, perkembangan dunia kedokteran ini itu dari sejak zaman Hippocrates sampai sekarang itu udah ratusan tahun. Cuma pertanyaan adalah seberapa banyak penyakit yang sudah berhasil dimusnahkan daripada dunia ini? Kan? Nggak banyak kan? Ada apa lagi selain smallpox? Oh, polio. Oke. Polio hampir, tapi belum. Kemarin beberapa tahun lalu masih terjadi. Dan terjadi di Indonesia lagi. Saya lupa di Jawa Timur atau Jawa Tengah ya. Kasusnya ya gara-gara nggak divaksin juga, nggak divaksin polio. Ya. Apalagi kira-kira yang berhasil dieradikasi? Dulunya ada, tapi berhasil musnah di dunia ini. Yaudah kita jawab deh nanti ya. Soalnya coba cari ya. Yang termasuk yang masih ingat yang dulu belajar epidemiologi, bubonic plague? Apakah masih terjadi? Masih lihat ada kasus seperti itu? Udah mulai jarang ya, karena itu berhubungan dengan itu ya, sanitasi ya. Nah, ini namanya eradikasi smallpox ya, infectious disease banyak kan ya. Jadi kita tahu ini siapa yang jadi penyebabnya apa, kemudian ini yang ditargetkan ya dari smallpox itu ya eradikasi ya. Smallpox itu sudah berhasil, polio masih ada beberapa tahun lalu ya. Measles ini sama nih, ini juga guinea worm, ini ada Young's and endemic syphilis ya, penyakit-penyakit yang seperti ini. Tuberkulosis ini yang ditargetkan bisa hilang daripada dunia ini ya, termasuk leprosi, penyakit yang seperti kusta ya. Tapi di sini masih ada negara tempat-tempat tourism itu mereka bicara ini ya. Karena kenapa? Kalau pada saat Natal dan Tahun Baru itu orang di stop untuk bisa traveling,
pendapatan daerah mereka itu berhilang. Ya, saudara lihat di beberapa tempat yang seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur itu satu tempat tourism, Bali termasuk tourism. Kalau pada saat itu di aturan diperlakukan, maka tourism itu akan penghasilan berkurang. Dan masyarakat di sana sebagian besar mengandalkan pendapat mereka dari tourism. Ya. Ini sama, travel juga sama berhubungan. Dan terakhir adalah trade, perdagangan.